Baru aja selesai pertandingan persahabatan antara tim nasional Indonesia melawan tim nasional Libya. Nah, di pertandingan ini kita kalah 4-0. Di babak pertama, gue melihatnya sepertinya permainan timnas Indonesia sangat bingung karena bola nggak ngalir sama sekali. Bahkan dari belakang coba build up, kasih ke tengah, coba ke depan itu nggak nyampe. Sering sekali beberapa passingnya tuh salah posisi, salah tempat, sehingga permainan Indonesia di babak pertama menurut gue nggak enak banget untuk ditonton. Bahkan beberapa kali mereka juga melakukan kesalahan-kesalahan sendiri yang bisa berakibat fatal, dan akhirnya mereka pun kebobolan di babak pertama. Nah, memang di babak pertama gue ngeliatnya memang agak sedikit materi pemain inti tim nasional Indonesia di babak pertama, karena memang sepertinya di pertandingan ini Coach Sintayong lagi mencoba menseleksi untuk memberikan final listnya untuk siapa aja yang ikut ke pertandingan final, dan formasi yang dipakai pun adalah 4-4-2 yang menurut gue memang sengaja gitu loh, untuk pengen melihat seperti apa permainan mereka, pemain-pemain ini. Nah, di babak kedua pemainnya berubah total, 10 orang diganti dan 1 orang cuman yang gak diganti, yaitu kipernya Sahrul. Nah, di babak kedua permainan Indonesia lebih baik kalau menurut gue, walaupun secara materi memang menurut gue di babak kedua lebih banyak tim inti, dan memang sepertinya ini adalah tim-tim yang biasa lebih menyerang. Walaupun formasi yang dipakai juga masih 4-4-2, permainan Indonesia lebih hidup kalau menurut gue. Bola lebih mengalir dari belakang ke tengah dan juga ke depan. Ada beberapa peluang kita dapatkan, tapi sayang memang belum berhasil menjadi gol. Tapi memang yang sangat disayangkan di babak kedua ini, tim nasional Indonesia lebih banyak melakukan kesalahan sendiri dan akhirnya berakibat fatal, bahkan sampai kebobolan 3 gol di babak kedua. Nah, ini sangat fatal sekali kalau menurut gue. Kalau ini terjadi di pertandingan resmi, mental ini harus dibuang segera kalau menurut gue. Over confidence itu berbahaya sekali, walaupun memang sepertinya ada beberapa pemain yang cukup tenang, cukup pede, tapi kalau terlalu pede atau over confidence akhirnya berakibat fatal. Dan tadi terlihat beberapa kali pemain tim nasional Indonesia bagian belakang, terutama Justin Hapner, Jordi Amat, itu sering melakukan kesalahan, dan gue nggak tahu apakah memang karena faktor masih kecapean atau apa, tapi ini harusnya menjadi bahan evaluasi. Tapi secara serangan di babak kedua gue merasa permainan Indonesia lebih hidup, walaupun memang belum berhasil mencetak gol. Sepertinya masih banyak penyesuaian gitu. Jadi serangannya juga masih ada beberapa kesalahan dan mungkin bisa dievaluasi, dan nanti kita lihat seperti apa di match kedua. Nah, harusnya di match kedua itu sudah formasi terbaiknya Indonesia dan sudah pemain-pemain pilihannya Sintayong, dan harusnya sih menurut gue di babak kedua itu adalah final touch-nya mereka sebelum mereka masuk ke pertandingan pertama putaran final Piala Asia melawan Irak. Dan itu di pertandingan kedua ketika melawan Libya harus ditunjukkan kalau menurut gue seperti apa permainan dari Indonesia. Nah, kalau di pertandingan pertama ini sepertinya lebih ke arah menseleksi sih kalau gue melihatnya, karena memang harus ada beberapa pemain yang dikurangin, tidak akan dibawa ke Qatar. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Bersama gua Alpin, seseorang yang mempunyai komitmen untuk sepak bola Indonesia. Maju sepak bola Indonesia, Indonesia juara.